Halo, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini masih dalam topik yang sama dengan sebelumnya, yaitu terkait dengan kuliah S3 atau perencanaan kuliah S3. Nah, kali ini saya akan coba sharing saja dengan teman-teman sekalian tentang strategi cepat lulus S3. Nah, ini kelihatannya topiknya cukup menarik ya, strategi cepat lulus S3. Nah, ini disclaimer teman-teman ya. Jadi, mohon maaf sekali lagi, artinya di sini saya sharing itu bukan berarti saya itu orang yang hebat atau mungkin yang seperti apa, bukan untuk membanggakan diri atau apa, hanya sharing saja. Karena terkait dengan permintaan atau request-request dari para viewer dan teman-teman sekalian, saya diminta untuk sharing terkait dengan cepat lulus S3. Nah, sebagai informasi, pengalaman saya untuk kuliah ini memang saya saat itu melakukan atau menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian dan sampai siap submit, saya proses submit itu memang pada semester ke-6 atau pada tahun ketiga. Hanya saja karena waktu itu proses COVID dan saya tidak bisa ke negara tujuan yaitu Malaysia, agak susah dalam proses administrasi khususnya formatting. Akhirnya sampailah pada proses untuk sidangnya itu memang sekian bulan dari saya submit. Tapi artinya penyelesaian saya kuliah itu memang di semester ke-6 begitu ya. Baik, kita langsung saja. Nah, ini saya rangkum dari pengalaman saya dan juga dari pengalaman teman-teman saya yang lulusnya cepat gitu ya. Nah, pertama, ini kita meluruskan niat gitu ya. Jadi, ini pengalaman saya pengalaman saja ya teman-teman, khususnya pengalaman saya. Nah, ini teman-teman boleh tidak setuju gitu ya. Jadi, ini pengalaman saya meluruskan niat. Memang meskipun waktu itu saya ini adalah seorang dosen waktu itu, waktu saat studi kuliah S3 ya sampai hari ini. Nah, memang kalau kita bisa saja niatkan untuk apa ya, bisa jadi untuk menjadi seorang apa ya, meningkatkan jenjang supaya nanti jenjang jenjang karirnya bisa meningkat. Tapi waktu saya niat untuk kuliah S3 itu saya memang khusus niat untuk mencari ilmu lillahi ta'ala gitu. Karena saya di agama Islam itu kan memang ilmu yang bermanfaat itu menjadi amalan yang nanti akan mengantarkan kita akan menemani kita gitu ya. Jadi itu saya niatkan itu, saya niat untuk mencari ilmu. Entah nanti imbasnya itu saya menjadi degree-nya itu meningkat itu adalah bonus saja begitu. Jadi saya niatkan memang lurus ke sana begitu. Kemudian saya berusaha lebih mendekatkan diri gitu ya. Saya sadar diri saya seperti apa, manusia yang banyak dosanya gitu ya. Jadi saya berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap niat saya ini tetap lurus dan konsisten dan Allah selalu memberikan perlindungan dan kemudahan pada studi saya begitu. Kemudian juga saya niatkan banyak membantu orang. Nah, entah itu apa gitu ya, saya berusaha untuk membantu baik secara hubungan dengan akademis atau hubungannya dengan non akademis. Jadi ini apa salahnya saya niatkan mulai dari sini lebih banyak membantu dan ini nanti harapannya bisa menjadi habit saya setelah saya nanti kuliah dan seterusnya begitu. Nah, ini adalah bisa dibilang ini hal-hal non teknis gitu ya, hal-hal non teknis dan saya sangat mempercayai ini itu menjadi salah satu penunjang lancarnya kuliah S3 saya yang saya rasakan begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman perlu merencanakan segera tentang pembiayaan ini. Nah, kalau umumnya memang kuliah S3 ini pasti membutuhkan dana yang besar. Jadi pastikan kita itu entah itu sponsor atau beasiswa atau biaya sendiri. Intinya kita harus segera putuskan gitu ya. Putuskan mau yang mana, mau mengambil yang mana, mau yang beasiswa atau sponsor ataupun biaya sendiri. Nah, kalau misalnya biaya sendiri apakah memungkinkan? Nah, kalau misalnya memang memungkinkan, go ahead. Jadi kita bisa langsung saja gitu ya tanpa pertimbangan apa-apa gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian satu lagi mungkin ini juga non teknis teman-teman, bisa boleh boleh apa setuju atau tidak. Jadi kita yakin saja gitu bahwa biaya itu nanti ada untuk ilmu gitu dan ini sesuatu hal yang saya sampaikan ini sesuatu hal yang bisa dibilang tidak mudah tapi saya membuktikan sendiri dengan keyakinan bahwa
pertolongan untuk biaya ini ada, itu nanti akan juga ada gitu ya. Nah, kembali lagi ke niat itu tadi. Nah, kemudian teman-teman setelah niat sudah lurus, kemudian rencana sudah secara intinya secara non teknis itu sudah kita lakukan, kemudian secara realistis biaya itu ada pembiayaan. Nah, langkah selanjutnya kalau kita sudah masuk ke dalam perkuliahan menjadi mahasiswa, teman-teman wajib membaca banyak artikel begitu ya. Karena waktu kita S3 ini bisa dibilang kejar-kejaran gitu ya. Jadi kita harus apa ya, menanamkan di dalam pikiran kita bahwa kuliah S3 ini harus segera selesai, jadi tidak boleh ada waktu yang terbuang begitu. Nah, salah satunya adalah membaca banyak artikel. Jadi dikala waktu senggang, upayakan teman-teman itu membaca artikel, entah itu dalam satu hari itu satu artikel, dua artikel, tidak apa-apa. Jadi artikel, dan jangan lupa membaca itu tidak sekedar membaca, teman-teman perlu mencatat, terserah mencatatnya dengan cara apa, secara manual dicatat atau mungkin secara elektronik. Yang pasti dari teman-teman membaca itu ada yang dicatat begitu ya, yang dicatat. Nah, nanti sometimes ketika kita ini sudah masuk ke eksperimen dalam penelitian ataupun literatur review, apa yang sudah kita baca itu nanti akan banyak berguna gitu ya. Jadi semakin kita itu punya punya pengalaman membaca, itu akan semakin banyak database yang ada di dalam dalam otak kita untuk menganalisis atau untuk mencari penyelesaian terhadap kasus-kasus yang nanti akan kita angkat di dalam tesis maupun disertasi tersebut. Kemudian jangan lupa, nah setelah yakin gitu ya dengan topik, dan intinya yakin setelah diskusi dengan supervisor berkali-kali begitu, maka segera susun proposal gitu ya. Entah itu proposalnya itu nanti anggap saja hanya sampai pada background study atau apa, segera susun begitu ya. Jadi jangan sampai proposal ini lost. Jadi ketika kita di dalam background study itu mentok, kemudian tidak dikerjakan, tidak ditulis lagi, dan seterusnya, akhirnya jadi apa, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, itu nanti semakin lama kita tidak menyusun proposal, nanti akan semakin lupa dan semakin hilang juga semangat kita, terutama semangat gitu ya, semangat untuk menulis proposal ini. Nah, ini penting teman-teman, karena proposal ini nanti akan menentukan arah mana riset yang akan kita tuju atau novelty mana yang akan kita temukan. Nah, ini berawal dari proposal. Nah, kalau proposal ini sudah matang, nah kita tinggal step by step untuk menjalankan eksperimennya begitu. Jadi jangan sampai lengah, terutama di tahun-tahun tahun kedua dan ketiga. Jadi pastikan di tahun ketiga itu teman-teman sudah selesai dalam proses proposal, dalam proses seminar proposal ya, atau mematangkan proposal. Minimal pada semester ketiga itu sudah ada jadwal untuk teman-teman bisa seminar proposal gitu ya. Nah, dan yang sangat-sangat penting di dalam menentukan lulus cepat tidaknya kuliah S3, berhasil tidaknya kuliah S3 ini adalah time management, manajemen waktu. Nah, dari pengalaman saya dan teman-teman yang lulus cepat maupun teman-teman yang lulusnya masih saat ini mungkin masih belum lulus atau dan lain sebagainya, ini salah satu penentunya adalah time management dari diri sendiri. Jadi kalau time management dari diri sendiri ini kurang baik, ini juga akan memperburuk, akhirnya membuat tertunda atau bahkan gagal gitu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau kita bisa memanage sendiri dari waktu kita, kapan kita mentargetkan, kapan kita konsisten mengerjakan tesis maupun disertasi, ini juga nanti yang akan menentukan keberhasilan dari studi S3 kita. Nah, selain itu, time management ini pasti terhubung dengan komitmen yang kuat. Jadi, teman-teman harus memiliki komitmen dalam diri sendiri, mematuhi seluruh target maupun jadwal maupun waktu yang sudah kita tetapkan sendiri. Karena kendali semua itu ada di kita.
Memang supervisor ataupun dalam mata kuliah tertentu, misalnya dalam project management, itu diberikan tugas, kalau di tempat saya diberikan tugas untuk mengelola atau melaporkan rencana studinya. Misalnya mulai membuat proposal, seminar, kemudian menghasilkan publikasi sampai pada viva atau ujian itu di tanggal berapa, semester berapa, bulan berapa, itu memang ada. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang zonk jika apa yang sudah kita buat itu tadi tidak kita patuhi gitu ya. Jadi bisa saja tugas itu menjadi sebuah tugas dalam project management, tapi tugas itu untuk diri kita sendiri harus kita terapkan gitu. Jadi dari pengalaman saya dan teman-teman yang lulus tepat waktu gitu ya, ini memang kita benar-benar mematuhi waktu. Jadi manajemen waktu dan berkomitmen untuk menyelesaikan atau menjalankan dari target maupun jadwal yang sudah kita buat itu tadi. Nah, ini teman-teman sangat-sangat penting gitu ya. Jadi jangan sampai lengah. Nah, berikutnya adalah ini sangat penting juga adalah bagaimana kita itu bisa mengelola mood gitu ya. Nah, ini kalau gini bisa saya katakan manajemen mood yang sangat baik. Artinya bukan hanya baik tapi sangat baik. Oke lah, kita secara manajemen waktu oke, kemudian komitmen oke, tapi kalau kita tidak bisa mengelola mood, nanti pada akhirnya kita akan breakdown, kita akan break the commitment, kita akan langgar sendiri komitmen itu karena mood kita yang tidak ingin mengerjakan misalnya gitu ya, mood kita yang mungkin tidak masih enggan untuk mengerjakan. Jadi teman-teman di sini manajemen mood itu sangat-sangat diperlukan di dalam kuliah S3. Jadi misalnya begini, kita perlu memiliki apa ya, semacam strategi begitu ya. Strategi bagaimana kita bisa tetap memiliki mood yang baik, mood yang tetap into the thesis atau into the dissertation setiap saat gitu. Jadi katakanlah kalau saya biasanya ya strategi saya untuk menjalankan time management dan manajemen mood itu tadi, teman-teman mungkin ini sesuatu hal yang nanti akan sedikit merugikan di hardware, tapi saya waktu itu memang sudah komitmen, misalnya saya rugi hardware rusak tidak masalah, yang penting saya moodnya tetap baik. Jadi saya posisikan laptop saya itu sleep. Kenapa sleep? Karena setiap hari saya komitmen untuk membuka folder atau untuk membaca-baca, atau entah itu sekedar membaca atau menambahkan satu alinea atau satu kalimat di dalam tesis begitu. Jadi semua perencanaan atau semua komponen yang dibutuhkan di dalam tesis itu sudah saya organize di dalam laptop. Nah, saya pastikan saya tiap hari menyentuh itu begitu. Nah, itu misalnya cara saya. Dan cara teman-teman yang lain pasti berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang komitmen tiap minggu sekali harus menyentuh tesis atau tiap apa. Yang pasti pastikan ininya teman-teman memiliki waktu untuk mengerjakan tesis maupun dissertation ini dengan enjoy, dengan fokus, kemudian continue begitu. Jadi seperti itu. Nah, seperti cara saya tadi supaya tetap continue, saya tetapkan laptop saya sleep karena setiap yang saya buka itu tidak saya tutup. Artinya file tesis itu tetap saya buka di halaman berapa, halaman berapa, di paragraf keberapa itu tidak saya ubah. Karena kalau saya shutdown nanti akan saya mengulang lagi, saya membuka lagi, jadi akan lebih apa ya, enggan lagi gitu ya, moodnya jadi berubah lagi. Nah, itu salah satu trik gitu ya yang bisa saya sharing dari pengalaman saya. Kemudian ini hal yang non teknis ya teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan di dalam slide yang pertama tadi, yaitu membagi ilmu dan kebaikan sebanyak-banyaknya pada sesama. Nah, salah satu trik saya ketika menjalankan S3 itu, saya mulai untuk membuka atau aktif dalam channel YouTube. Nah, ini channel YouTube ini salah satu komitmen saya, niat saya untuk membagikan ilmu yang saya mampu, yang saya bisa, sedikit ilmu yang saya bisa itu saya bagikan kepada
yang membutuhkan. Nah, channel YouTube ini bisa bisa dikatakan salah satu efek dari perjalanan tesis saya begitu ya. Nah, yang sampai saat ini alhamdulillah tetap jalan ya teman. Semoga saya tetap istiqomah dan bisa memberikan sharing-sharing pada teman-teman sekalian. Nah, itu mungkin teman-teman nih dari strategi cepat lulus S3 yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya. Semoga ini bermanfaat. Nanti akan ada sharing-sharing lagi terkait dengan kuliah S3 tetap di channel Fitri Marsa Channel. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.